Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang DML atau Data Manipulation Language, yang mana pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang DDL atau Data Definition Language. Implementasinya masih sama, yaitu pada database MariaDB atau MySQL, karena basically sintaks SQL database MariaDB dan database MySQL itu sama. DML atau singkatan dari Data Manipulation Language itu nanti akan banyak berkaitan dengan bagaimana kita melakukan manipulasi data dari dalam tabel. Yang pertama adalah select. Perintah DML yang pertama itu adalah select. Select digunakan untuk kita bisa memilih atau menampilkan data dari dalam tabel. Kita bisa nanti memilih atau menampilkan data, apakah data yang kita mau tampilkan itu semuanya atau kita pilih berdasarkan kriteria tertentu. Untuk sintaks dari select itu select kolom 1, kolom 2 dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa menyebutkan kolom-kolom spesifik yang akan kita tampilkan. From nama tabel, where kondisi. Jadi nanti di sini where kondisi ini kalau kita mau menampilkan data dari dalam tabel itu berdasarkan kriteria tertentu. Atau untuk select kita bisa menggunakan tanda asterisk atau bintang. Select bintang from nama tabel where kondisi. Bintang ini artinya semua kolom dari tabel ini akan kita tampilkan. Berbeda dengan yang pertama yang di atas ini, kita bisa menyebutkan spesifik kolom yang akan kita tampilkan. Sedangkan yang ini berarti semua kolom itu akan kita tampilkan. Yang kedua adalah insert. Insert ini digunakan untuk kita memasukkan data baru ke dalam suatu tabel. Sintaksnya adalah insert into nama tabel, kemudian kita bisa menyebutkan spesifik kolom atau kolom-kolom tertentu yang akan kita inputkan datanya. Kemudian values, nilai pertama, nilai kedua, dan seterusnya. Tentu misalnya jumlah kolom di sini itu mesti sama dengan nilai yang ada di sini. Kalau di sini ada 5, maka nanti di sini juga mesti ada 5. Atau kita bisa menuliskan seperti ini, insert into nama tabel, values, nilai pertama, nilai kedua, dan seterusnya. Artinya ini semua kolom dalam tabel ini akan kita inputkan nilainya. Berarti nilai 1 dan nilai 2 ini jumlah kolom yang ada di dalam tabel yang kita sebutkan di sini. Selanjutnya, update. Update ini digunakan untuk kita bisa melakukan perubahan terhadap data dari dalam tabel. Jadi untuk melakukan modifikasi data dari dalam tabel. Sintaksnya adalah update nama tabel, set kolom pertama, kemudian nilai barunya apa, kolom kedua, kolom ketiga. Kemudian nanti kita untuk update itu sebaiknya kita menggunakan kondisi tertentu atau menggunakan where. Jadi kita akan melakukan perubahan data berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian delete itu digunakan untuk menghapus data dari dalam tabel. Sintaksnya adalah delete from nama tabel where kondisi. Jadi where kondisi ini digunakan untuk menghapus data mana dari suatu tabel yang akan kita hapus. Oke, langsung saja kita akan menuliskan perintah-perintah DML, select, insert, update, dan delete tadi menggunakan command line interface.
Pada video sebelumnya kita sudah membuat database perusahaan. Di dalam database perusahaan itu terdapat dua buah tabel. Yang pertama adalah tabel pegawai dan tabel departemen. Kita coba lihat struktur dari tabel departemen, describe departemen. Kemudian kita lihat juga describe pegawai. Jadi kalau tabel departemen itu kolomnya adalah ID, primary key, auto increment, nama departemen. Kemudian untuk pegawai, ID pegawai, primary key, kemudian nama pegawai, gaji bulanan, komisi, dan departemen ID. Ini sebagai foreign key yang merujuk kepada kolom ID di tabel departemen. Misalnya yang pertama, kita akan melakukan penginputan data baik itu di dalam tabel departemen maupun di dalam tabel pegawai. Untuk menginputkan data, insert into, nama tabelnya adalah departemen. Kemudian kita bisa menyebutkan spesifik kolom, atau kita juga tidak usah menyebutkan. Misalnya di sini kita contohkan insert into departemen. Nama kolomnya adalah nama departemen. Values, nilainya adalah, misalnya nama departemennya adalah departemen pemasaran. Query OK. Kita coba tampilkan. Untuk menampilkan tadi itu menggunakan select bintang from department. Jadi sudah ada satu data ID 1 dan nama departemennya adalah pemasaran. Kita coba inputkan untuk yang kedua. Misalnya ini tidak menggunakan nama-nama kolom, insert into departemen, values. Berarti karena di tabel departemen itu ada dua kolom. Yang pertama itu ada kolom ID, cuman karena ID-nya auto increment, kita bisa menuliskan seperti ini aja. Kemudian nama departemennya adalah misalnya departemen HRD. Query OK, udah berhasil. Kita coba tampilkan hasilnya. Insert into department values. Jadi ini adalah kita kosongkan, pakai kutip satu saja, karena nanti nilai dari ID itu akan di generate atau akan di auto increment, akan ditambahkan. Jadi ini ID-nya 2, kemudian nama departemennya HRD. Dengan cara yang sama kita bisa menginputkan data di dalam tabel pegawai. Jadi insert into pegawai. Misalnya saya langsung menuliskan values. Yang pertama adalah ID pegawai. ID pegawai itu adalah string. Berarti kita mesti menggunakan tanda kutip. Misalnya pegawai P0001, karena di situ saya menggunakan char 5. Kemudian nama pegawai itu misalnya Ahmad Yani. Kemudian berikutnya adalah gaji bulanan. Gaji bulanan ini adalah numerik atau angka. Kita tidak perlu menggunakan kutip 1. Misalnya 3 juta. Kemudian komisinya adalah 500.000. Nah, kemudian nama kode departemen ID-nya itu akan merujuk kepada kolom ID di tabel departemen. Jadi kalau misalnya saya menginputkan 3
Ini akan salah. Ini salah. Kita tidak bisa menambahkan baris di tabel child karena kolom departemen ID ini merupakan foreign key yang merujuk kepada kolom ID di tabel departemen. Sementara 3 belum ada. Sini untuk saat ini yang bisa kita inputkan di sini kalau bukan 1, 2. Kita coba ulangi. Ini kita ganti dengan 1. Ini udah berhasil. Kita tambahkan lagi misalnya insert into pegawai yang kedua, misalnya namanya adalah Yani Kurniawan, gajinya misalnya 4 juta, komisinya adalah 600.000, misalnya di departemen yang sama dengan Ahmad Yani tadi. Kita tambahkan lagi 1, misalnya P003, namanya adalah Kurniawan, gajinya misalnya 4.500.000, komisinya misalnya 700, misalnya departemen yang sama juga. Kita tambahkan 1 lagi, misalnya P04, namanya adalah Robi, gajinya misalnya 2.500.000, ini di departemen HRD. Jadi kita sudah memasukkan 4 buah data di dalam tabel pegawai. Kita coba tampilkan. Berarti menggunakan select. Select itu nanti diikuti oleh nama-nama kolom, atau kita bisa menyebutkan tanda menggunakan tanda asterisk atau bintang. From nama tabelnya adalah pegawai. Jadi muncul semua data dalam tabel pegawai, ada 4 data. Kemudian untuk tanda asterisk atau bintang ini kita bisa ganti. Misalnya saya ingin menampilkan nama pegawai saja, nama pegawai dan gaji bulanannya. Nanti akan ditampilkan semua data dari tabel pegawai, tetapi kolomnya hanya nama pegawai dan gaji bulanan. Ini untuk select. Kemudian tadi untuk contoh untuk insert. Berikutnya adalah kita akan melakukan modifikasi data. Misalnya kita akan merubah nama Kurniawan ini, misalnya namanya menjadi Kurniawan Dwi, dan gajinya itu misalnya jadi 5 juta. Berarti perintahnya adalah update, nama tabelnya adalah pegawai, set kolom yang akan kita rubah, berarti nama pegawai, nilai yang barunya adalah Kurniawan Dwi Yulianto. Berikutnya adalah gaji bulanan. Gaji bulanan, tadi gaji bulanannya misalnya jadi 5 juta. Ini angka. Kalau angka boleh kita tidak menggunakan kutip 1, karena gajinya 5 juta. Nah, untuk update kita harus menggunakan where. Jadi where data pegawai mana yang kita mau rubah. Karena kalau tanpa menggunakan where, maka semua data dalam tabel pegawai, nama pegawainya itu akan menjadi Kurniawan Dwi Yulianto, dan gaji bulanannya itu akan menjadi 5 juta semuanya. Where berarti ID pegawai sama dengan yang kita mau rubah adalah ID pegawai yang P0003.
enter, udah terubah. Oke, kita coba select bintang from pegawai, maka ini sudah berubah, nama Kurniawan Dwi Yulianto, kemudian gaji bulanan tadi 4,5 juta menjadi 500.000. Selanjutnya kita akan melakukan penghapusan data. Untuk menghapus, perintahnya adalah delete from, nama tabelnya adalah pegawai. Nah, ini juga mesti menggunakan where, karena kalau cuma sampai di sini maka semua data dalam tabel pegawai akan terhapus. Where ID pegawai sama dengan yang kita hapus adalah ID P003. Oke, kita coba lihat hasilnya. Select bintang from pegawai, nanti karyawan dengan ID P0003 itu sudah terhapus. Ketika kita mau menampilkan data menggunakan select, nah di dalam select itu kita bisa menambahkan atau kita bisa menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nanti menggunakan klausa where. Nah, di sini ada beberapa operator yang bisa kita gunakan. Misalnya ada operator sama dengan, operator lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan, kemudian between and, kemudian in, dan like. Nanti kita akan contohkan. Misalnya untuk sama dengan, select bintang from pegawai where ID sama dengan P0001. Berarti itu nanti akan ditampilkan data pegawai yang ID pegawainya itu P0001. Misalnya untuk contoh yang lain, select bintang from pegawai where gaji lebih besar sama dengan 2.500.000. Berarti nanti akan tampil data dari tabel pegawai yang gajinya itu di atas atau lebih besar sama dengan 2.500.000. Kemudian untuk contoh between and ini berarti nanti kita mau menampilkan data dari tabel pegawai yang gajinya itu antara 1 juta dan 2.500.000. Kita contohkan dulu. Misalnya kita mau menampilkan pegawai yang ID-nya P0001. Berarti select bintang from pegawai where ID pegawai sama dengan ID-nya adalah P001. Nanti akan tampil data pegawai yang ID-nya P001. Atau misalnya kita mau menampilkan data pegawai yang nama pegawainya itu sama dengan misalnya Robi. Ini nggak ada karena kita salah menuliskan nama. Harusnya Robi, mesti menggunakan E. Jadi nanti akan ditampilkan data pegawai yang nama pegawainya itu sama dengan Robi. Jadi kalau sama dengan ini mesti sama persis. Kemudian yang tadi, misalnya lebih besar, kita mau menampilkan data dari tabel pegawai yang gaji bulanannya, misalnya lebih besar sama dengan, kalau angka kita nggak perlu menggunakan kutip 1, lebih besar dari 4 juta. Jadi terdapat satu karyawan, satu pegawai, yaitu Yani Kurniawan,
yang gajinya itu 4 juta atau lebih. Kalau misalnya kita ganti select bintang from pegawai where gaji bulanan kurang dari sama dengan 4 juta, nanti muncul Ahmad Yani, Yani Kurniawan, Robi. Ini masih muncul karena kita menggunakan sama dengan. Kalau sama dengannya kita hapus, nanti mestinya itu nama Yani Kurniawan itu tidak akan masuk. Kemudian kita mau menampilkan data gaji, tadi menggunakan between n. Misalnya select bintang from pegawai where gaji bulanan between, misalnya antara 2,5 juta dan 3 juta, between 2.500.000 and 3 juta. Berarti nanti yang akan tampil ini karyawan dengan nama Ahmad Yani karena gajinya 3 juta dan Robi. Atau kalau misalnya di sini saya ganti 3.500.000, nanti tetap yang akan muncul adalah Ahmad Yani gajinya 3 juta dan Robi 2,5 juta. Jadi antara 2,5 juta, antara 2.500.000 dan 3.500.000 Ahmad Yani dan Robi. Kemudian tadi ada berikutnya adalah like, in dan like. Misalnya untuk like ini nanti kita bisa melakukan pencarian menggunakan format atau pattern tertentu. Misalnya where nama pegawai like Andi persen. Berarti kita mau mencari semua nama pegawai yang diawali dengan kata Andi. Misal kita mau coba select bintang dulu from pegawai. Misalnya select bintang from pegawai where nama pegawai like Yani. Kita kasih Yani persen. Berarti yang akan ditampilkan adalah data pegawai yang diawali dengan Yani. Jadi yang muncul hanya Yani Kurniawan. Karena tadi kita mau menampilkan data pegawai yang diawali dengan Yani. Di sininya bebas. Misalnya kita mau menampilkan data pegawai yang diakhiri dengan Yani, berarti persennya di sini. Berarti nanti akan tampil data pegawai yang diakhiri dengan Yani. Tampil Ahmad Yani. Misalnya lagi, persennya kita simpan di depan dan di belakang. Berarti nanti akan tampil data pegawai yang nama pegawainya itu ada kata Yani-nya. Mau di depan, mau di belakang, atau di tengah, yang penting mengandung kata Yani, itu nanti akan tampil. Berarti yang tampil adalah Ahmad Yani dan Yani Kurniawan. Kemudian ada yang disebut dengan ini underscore, berarti ini adalah karakter wildcard. Berarti nanti kalau kita nuliskan seperti ini, where nama pegawai like underscore R persen, berarti kita mau mencari nama pegawai yang huruf keduanya R. Kita coba select bintang from pegawai. Misalnya saya mau menampilkan data pegawai yang huruf keduanya adalah H. Berarti select bintang from
pegawai where nama pegawai like, huruf keduanya adalah H. Jadi sini kita pakai karakter wildcard, kemudian H, kemudian persen. Nanti yang tampil adalah hanya Ahmad Yani. Kalau misalnya kita tambahkan data baru, misalnya saya tambahkan insert into nih, misalnya saya tambahkan pegawai dengan ID P05, namanya misalnya Ahlun misal namanya Ahdan Daud, gajinya misalnya 4 juta, ini nanti di departemen 2 di HRD. Kemudian kita gunakan tadi select bintang from pegawai where nama pegawai like, berarti yang tampil nanti Ahmad Yani dan Ahdan Daud, karena Ahmad Yani dan Ahdan Daud itu huruf keduanya adalah H. Kemudian ini adalah where nama pegawai like A, kemudian ada satu karakter wildcard, berarti ini kita mau mencari nama pegawai yang diawali oleh A, kemudian ini mesti ada satu karakter wildcard, kemudian nanti diikuti apa aja. Misalnya select bintang from pegawai where nama pegawai like, jadi misalnya H itu nggak ada, karena nggak ada pegawai yang diawali oleh H. Tapi kalau misalnya kita tuliskan A, itu nanti muncul Ahmad Yani dan Ahdan Daud. Tapi kalau ini yang akan ditampilkan itu minimal nama pegawainya itu harus 2 karakter, karena di sini mesti ada satu karakter wildcard. Kemudian yang berikutnya adalah where nama pegawai like A%O, berarti ini kita mau mencari nama pegawai yang diawali huruf A dan diakhiri dengan O. Kita coba lagi. Misalnya kita mau nyari nama pegawai yang diawali oleh A, kemudian dan diakhiri oleh I, berarti nanti mestinya muncul Ahmad Yani. Kalau misalnya kita tambahkan ada satu lagi nama pegawainya misalnya Ahmad Dhani, itu mestinya muncul juga. Nah, ini saya mau tambahkan lagi, misalnya P006 namanya Ahmad Dhani misalnya, biarin aja segitu. Nanti kita mau select bintang from pegawai where nama pegawai like A%I, berarti nanti akan ditampilkan data pegawai yang huruf pertamanya adalah A, huruf terakhirnya adalah I. Nanti muncul Ahmad Yani dan Ahmad Dhani. Berikutnya adalah klausa order by. Klausa order by ini digunakan untuk mengurutkan. Mengurutkan itu bisa secara ascending atau dari kecil ke besar, atau dari A ke Z, atau secara descending, kebalikan dari ascending. Sintaksnya adalah select bintang from nama tabel, ini bisa menggunakan where. Nanti order by kita bisa menyebutkan 1 kolom, 2 kolom, atau
misalnya lebih dari 2. Kemudian pengurutannya bisa menggunakan ascending disingkat ASC atau descending DESC. Berikutnya adalah SQL atau clause limit. Ini kita bisa gunakan untuk membatasi jumlah data yang akan ditampilkan. Misalnya select bintang from nama tabel limit 1. Berarti kita mau menampilkan data dari suatu tabel, kemudian kita batasi data yang kita tampilkan itu hanya satu saja. Oke, kita langsung contohkan lagi. Misalnya kita ingin lihat dulu data dari tabel pegawai. Ini kita sekarang sudah punya 5 buah data. Misalnya kita mau select bintang from pegawai menggunakan kalau kita mau urutkan order by misalnya ID pegawai. Kita gunakan ascending. Nanti diurutkan ID pegawai mulai dari yang kecil ke yang besar. Atau kita ganti misalnya DESC, descending. Nanti ID pegawai itu diurutkan. Kalau tadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekarang kebalik. Jadi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atau kita juga bisa mengurutkan. Misalnya berdasarkan nama pegawai. Jadi kalau misalnya kita order by nama pegawai descending, nanti akan ditampilkan nama pegawai itu dari Z ke A. Dari Y, R, nanti A itu belakangan. Tetapi kalau kita balik lagi, misalnya ascending, nanti akan ditampilkan yang A dulu, A, B, C, D sampai Z. Kemudian untuk limit misalnya select bintang from pegawai, misalnya limit 3, nanti limit 2, nanti akan ditampilkan data pegawai sebanyak 2 saja. Atau misalnya di sini nanti kita bisa mengurutkan pegawai. Select bintang from pegawai, order by gaji, order by gaji bulanan, order by gaji bulanan. Kita urutkan dari yang besar dulu, berarti descending. Nanti tampil yang gajinya adalah 4 juta, 4 juta, nanti yang paling kecil itu gajinya belakangan. Tetapi kalau misalnya kita tuliskan ascending, nanti gajinya yang sedikit dulu yang akan tampil paling atas. Misalnya di sini kita mau menampilkan data karyawan yang gajinya paling kecil, saya bisa tambahkan limit 1. Oh, ternyata Robi itu adalah karyawan yang memiliki gaji paling kecil yang ada di perusahaan itu. Atau misalnya juga nanti ya, jadi dengan select ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya select bintang from pegawai, where departemen ID sama dengan 1 misalnya, berarti kita mau menampilkan data pegawai dari departemen pemasaran. Kemudian kita mau urutkan gajinya mulai dari yang paling tinggi. Jadi tambahkan order by gaji bulanan, descending. Ini adalah data pegawai yang ada di departemen 1 atau departemen pemasaran. Gaji yang paling tinggi itu adalah Yani Kurniawan, kemudian berikutnya adalah Ahmad Yani. Oke, itu saja dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.